Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salaman Arifin Kurniawan dengan NIM 12320100175 dari MPI 2E. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Pertama-tama pendahuluan, satu definisi pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam yang berdasarkan ajaran Islam mencakup ilmu agama dan ilmu umum. Dua, periode yang dibahas masa dinasti Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi dan dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi. Materi pertama yaitu masa Bani Umayyah pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pertama, pusat pendidikan ada di Damaskus dan Suriah. Dua, fokus pendidikan agama di masjid, pengajaran Al-Quran dan hadis, ilmu bahasa Arab dan sastra. Tiga, pengembangan ilmu itu penerjemahan karya-karya Yunani dan Persia, perkembangan ilmu fikih dan tafsir. 4. Tokoh penting itu Khalid bin Zaid atau mendukung penerjemah karya ilmiah. Lanjut ke materi selanjutnya, institusi pendidikan Umayyah. Itu masjid sebagai pusat pembelajaran. Fungsi masjid sebagai tempat belajar, pengajaran langsung oleh ulama. Rumah-rumah ilmu atau dar al-hikmah itu tempat pengumpulan dan penerjemahan buku. Untuk materi yang kedua yaitu masa Bani Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi. Yang pertama, pusat pendidikan ada di Baghdad dan Irak. Dua, fokus pendidikan yaitu satu, kombinasi ilmu agama dan ilmu umum. Dua, pengajaran filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi. Yang ketiga, pengembangan ilmu atau penerjemahan karya ilmiah dari berbagai bahasa. Pembentukan lembaga pendidikan formal. 4. Tokoh penting Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina atau Avicenna, dan Al-Khawarizmi. Ya, materi selanjutnya institusi pendidikan Abbasiyah, yaitu Baitul Hikmah atau House of Wisdom, didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid, pusat penerjemahan dan penelitian. Kedua, madrasah, sekolah formal yang mengajarkan ilmu agama dan umum. Contoh madrasah Nizamiyah di Baghdad. Materi selanjutnya yaitu kontribusi ilmiah. Satu, ada sains dan teknologi, penemuan dalam astronomi, kedokteran, dan matematika. Dua, sastra dan filsafat, karya-karya sastra dan filsafat yang diterjemahkan dan dikembangkan. Tiga, pengaruh global, dampak besar pada Renaissance Eropa. Ke materi selanjutnya, perbandingan kedua periode. Kesamaan yaitu ada fokus pada pendidikan agama. Dua, perkembangan ilmu pengetahuan. Perbedaannya, Umayyah pendidikan lebih sederhana dan berbasis masjid. Kalau Abbasiyah pendidikan lebih terstruktur dan adanya lembaga formal. Yang terakhir yaitu kesimpulan, pendidikan Islam berkembang pesat pada masa Umayyah dan Abbasiyah. Peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan global, warisan pengaruh jangka panjang pada pendidikan dan ilmu pengetahuan di dunia. Mungkin dari saya disebutkan sekian, mohon maaf takutnya ada yang kurang atau lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.